Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Hasana dari kelas MN21E dengan nomor NIM 202100800081. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kembali materi mata kuliah akuntansi manajemen, di mana topik judul kita kali ini adalah mengenai cost volume profit analysis. Untuk materi pembahasan yang pertama itu ada mengenai cost volume profit. Baik, cost volume profit analysis merupakan metode untuk mengetahui bagaimana perubahan biaya variabel dan biaya tetap mempengaruhi laba perusahaan. Dalam analisis ini ada beberapa asumsi yang dibuat, antara lain, yang pertama ada harga jual per unit adalah konstan. 2. Biaya variabel per unit adalah konstan. Ketiga, total biaya tetap adalah konstan. Keempat, semua yang diproduksi dijual. Dan yang kelima, biaya hanya terpengaruh karena aktivitas berubah. Lalu selanjutnya adalah komponen cost volume profit. Ada beberapa komponen berbeda yang secara bersamaan membentuk analisis cost volume profit. Komponen-komponen ini melibatkan berbagai perhitungan dan rasio yang akan diuraikan secara lebih rinci selanjutnya. Komponen utama dari analisis CVP adalah: yang pertama adalah contribution margin ratio and variable expense ratio. Kedua, break even point. Kedua, margin of safety. Lalu penjelasan mengenai contribution margin. Margin kontribusi merupakan selisih antara pendapatan atau penjualan dengan biaya variabel. Margin kontribusi akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan laba perusahaan. Dalam margin kontribusi ini terdapat dua hal penting yang harus menjadi bahan perhatian. Yang pertama adalah biaya-biaya harus dapat dipisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap. Dan yang kedua, untuk kepentingan manajemen, laporan yang disajikan tidak mengikuti cara penyajian menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku. Lalu selanjutnya mengenai analisis break-even point. Analisis impas atau break-even point juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Analisis titik impas adalah titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan sehingga perusahaan tidak memperoleh laba ataupun menderita kerugian. Dengan kata lain, unit yang dijual di atas titik impas akan menghasilkan laba. Titik impas ini dapat dinyatakan dalam satuan unit produk dan satuan mata uang. Lalu selanjutnya, analis break-even point ini digunakan untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengulangi kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Dan yang keempat, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Lalu selanjutnya mengenai margin of safety. Margin of safety atau margin keamanan adalah selisih antara rencana penjualan atau dalam unit atau satuan uang dengan impas dalam unit atau satuan uang penjualan. Margin of safety merupakan angka yang menunjukkan jarak penjualan yang direncanakan atau budget sales dengan penjualan break even. Dengan demikian, maka margin of safety adalah juga menggambarkan batas jarak di mana jika penjualan melampaui batas tersebut, maka penjualan akan mengalami kerugian. Lalu selanjutnya mengenai asumsi dalam analisis cost volume profit. Ada beberapa asumsi penting yang perlu diketahui menurut Mead pada tahun 2019. Yang pertama, fungsi biaya dan pendapatan adalah linear. Fungsi pendapatan dan biaya harus tetap konstan selama rentang waktu tertentu. Dan yang kedua, harga dan biaya dapat diketahui dengan pasti. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada satu variabel maka akan berdampak pada hal lainnya. Dan yang ketiga, produksi sama dengan penjualan. Keempat, bauran penjualan bersifat konstan. Sekian presentasi materi yang saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.